ayat 255. Iya, 255. Kami, ya, silakan. Siap. Ada lagi? Coba bunyinya tadi gimana, Bang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di dunia, di langit, dan apa yang ada di bumi. Itu. Oke, Bang. Siap. Pas Bang ya. Siap. Saya mau melogikakan abang nih, Bang ya. Ini logika tuh, Bang ya. Silakan. Kan Allah itu kan harus memahami dulu itu apa yang saya bacakan barusan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang disebut maha hidup itu tidak akan mungkin mati. Karena Dia maha hidup, maka Dia tidak mungkin mati. Karena Dia tidak mungkin mati, oleh itu Dia tidak bisa menjadi makhluk. Karena makhluk itu adalah level di mana bisa tersentuh kematian. Sedangkan yang maha hidup tidak bisa tersentuh oleh kematian. Oleh karena itulah kemudian beliau Tuhan Allah diselimuti oleh esensi yang maha hidup. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk mati. Makanya Dia tidak menjadi manusia. Karena manusia itu mati. Oke, baik, Bang. Oke, ada lagi? Itu dalilnya di mana coba, Bang? Bang bukakan, Bang, dalilnya, Bang. Biar saya tahu. Dalil yang mana? Dalil yang Abang bacakan tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Dia maha hidup. Terus, Bang? Ya, dan terus menerus mengurus makhluknya. Jadi bagaimana mungkin kemudian Dia lalai dari ketuhanannya, sedangkan Tuhan itu maha hidup, maha mengurus segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Dia tidak mungkin lalai. Kalau Dia menjadi manusia, Dia akan lalai nanti. Dia tidur, Dia mengantuk, Dia lapar, Dia nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain. Karena Dia telah menjadi makhluk. Makanya Allah yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama iramanya dengan 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan maha besar, Allahu Akbar, tidak serupa dengan apapun. Sama di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau Dia serupa dengan makhluk, maka tentu Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena Dia punya kelemahan. Sedangkan yang disebut Tuhan itu maha kuasa. Tidak bisa Dia memiliki titik kelemahan. Oleh karena itu Dia tidak bisa menjadi turun level. Oke, Bang. Silakan. Kalau emang Dia itu Tuhan ya, Bang. Pernah nggak Dia menampakkan wujud atau berbentukan apa, ataupun Dia tuh tinggal di mana dan sekarang di mana itu? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, keberadaan kami, kenyataan dan bukti adanya kami dari segenap penjuru. Contoh, yang membuat siang dan malam ini bagi orang yang berpikir pasti tahu, ini tidak mungkin negara yang bikin. Ini nggak mungkin malaikat yang buat. Ini nggak mungkin orang tua kita yang bikin. Ini nggak mungkin presiden yang bikin. Atau apa yang paling kuat di dunia ini. Tidak mungkin Dia yang membuat terjadinya siang dan malam. Pasti ada.
Ada yang membuatnya. Itulah yang kami sebut huwal hayyul qayyum, yang terus mengurus makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ini saudara-saudara muslimin udah hafal kali ini. Dan kami memberikan tanda-tanda keberadaan kami pada diri mereka, pada tubuh mereka. Seperti Anda sekarang bisa mendengarkan Bang Suma bicara. Anda beli alat di mana itu? Yang ada di atas kepala Anda sebelah kiri dan kanan. Atau itu dibuat oleh orang tua Anda? Kakek atau bapak mungkin yang mewariskan? Atau ada tetangga yang murah hati memberikan alat di kuping Anda? Atau itu terjadi dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjadi dengan sendirinya. Aku yang mau agar makhlukku memiliki alat bernama kuping untuk mendengarkan. Langsung dikatakan sip, jadi kun fayakun. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, aku Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Kira-kira alat pendengaran yang Anda gunakan sekarang ini itu buatan siapa? Mereka apabila mereka berpikir. Makanya Al-Quran itu dikhususkan hanya bagi mereka yang berpikir. Itu yang kedua. Ketiga, kemudian Allah mengatakan hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah bukti yang benar. Al-Quran yang menarasikan, bukan kitab lain. Al-Quran yang menarasikan. Sekarang ketika Anda tertidur, siapa rupanya yang membuat dan menjaga jantung Anda berdetak? Anda sendiri megang alat di tangan, begitu Anda tidur Anda goyangkan, tek, 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 tek. Atau ada tombol di dinding yang Anda pegang, tek, tek, sambil tertidur, tek, tek. Atau ada orang tua di kiri kanan Anda yang menjaga, memompa terus jantung Anda, tek, 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 tek. Lalu siapa itu? Itulah yang kami sebut Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Oke, saya akan bertanya lagi ya. Oke, silakan. Adakah pengakuan Allah itu siapa, Bang? Ya, ada. Di mana? Ada. Allah mengatakan bahwa aku lebih dekat dari urat leher mereka, itu ada. Pengakuan yang mana yang Anda maksud? Surat Qaf ayat 16. Di mana? Dan Allah itu siapa, dan pengakuan dia itu bahwa dia itu Allah yang maha kuasa, yang maha menguasai segalanya, bahwa dia itu Allah. Oke, baik. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Taha, ketika beliau kemudian bercerita kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan innani anallah. Di Taha ayat 16, ayat 14 dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimi, dan dirikanlah li zikri. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan atau sembahan-sembahan di luar daripada Allah itu tidak Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi hanya dituhan-tuhankan. Karena Tuhan sendiri mengatakan innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budani, maka sembahlah cukup kepadaku. Makanya umat Islam itu ketika tadi yang saya gambarkan, kami tidak melihat Allah, tetapi kami menyadari keberadaannya. Dia ada, pasti ada. Kemudian bagaimana cara kami berhubungan dengan beliau yang ada itu? Dengan cara ibadah. Itulah yang kami lakukan 5 kali sehari. Untuk beribadah, menyembah, berhubungan langsung kepada beliau. Tadi kan abang bilang bahwa iya, kami tahu bahwa dia ada, gitu ya kan?